Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rismayanti. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga tentang modul ketiganya, algoritma dan pemrograman bahasa C. Modul 3 di sini membahas tentang control flow dan flowchart. Di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan latihan 3-nya. 3.3. Kita mulai dari soal pertama. Program di bawah ini memiliki error. Perbaiki lalu jalankan dan berikan analisis baris per baris. Kita bisa pertama kita kopikan dulu programnya. Kita rapikan dulu. Saya lebih nyaman terlihat lebih menjorok dalam kemudian yang if-nya jorok. Kita analisis per baris. Kita lihat yang pertama, include std.h. Kita bisa tahu untuk include, kita jangan lupa untuk menambahkan tanda pagar seperti ini. Selanjutnya yang kedua, ini dua baris ini fungsinya untuk mengambil library standar input output dan standar library-nya untuk bahasa C. Kemudian masuk kepada main. Kita bisa lihat di baris ketiga, main diharuskan menggunakan huruf kecil semua, tidak ada huruf besarnya. Selanjutnya float angka, jadi membuat satu variabel bernama angka dengan tipe datanya float. Huruf besarnya maksudnya huruf variabelnya besar semua, jadi antara besar dan kecil. Maksud saya ketika kita mengetikkan angka dalam huruf besar dan angka dalam huruf kecil, itu adalah dua variabel yang berbeda karena bahasa C itu sifatnya case sensitif. Selanjutnya ada tipe data integer dengan variabelnya A, isinya 12. Di sini program mencetak ketikan sembarang angka. Kemudian program akan meng-scan inputan dari user. Untuk nge-scan, scan FS. Kita perhatikan dulu, ini dimasukkan ke dalam variabel angka. Angka dengan huruf kecil, sedangkan yang kita punya angka huruf besar. Kita ganti di sini. Angka. Kemudian float, tipe datanya float dengan %f. Sudah betul. Selanjutnya kita masuk ke kontrolnya if. Jika angka yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan A atau 12, maka angka yang Anda ketikkan lebih besar atau sama dengan A, persen A. Sedangkan A itu nilainya integer. Kita gunakan D atau I, bukan A. Selanjutnya, jika angkanya kurang dari A atau 12, maka mencetak angka yang Anda ketikkan kurang dari D. Persen D itu berarti kita ambil dari A, berarti kurang dari 12. Sistem pause untuk menge-pause ketika program dijalankan dan mengembalikan nilai integer 0. Coba kita compile. Masih ada yang error. Angka oke, saya kurang teliti. Angkanya huruf besar semua. Oke, kita compile ulang. Successful, kita jalankan. Oke, ketikkan sebarang angka. Misalkan saya mengetikkan 99. Angka yang Anda ketikkan lebih besar atau sama dengan dari 12. Jelas lebih besar sama dengan 12. Jikalau kita mengetikkannya lebih kecil, coba kita masukkan 2. Angka yang Anda ketikkan kurang dari 12, berarti betul.
Nomor 1 selesai. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Buat program dengan struktur if atau if else untuk menerima masukan nilai ujian mahasiswa dan menampilkan A besar untuk nilai lebih besar sama dengan 90, kemudian B untuk nilai lebih besar sama dengan 80, C untuk nilai lebih besar sama dengan 60, D untuk nilai lebih besar sama dengan 50, dan E untuk nilai kurang dari 50. Kita hapus aja dalamnya. Berarti kita meminta inputan dari user. Yang pertama kita butuh suatu variabel untuk menampung data dari untuk inputannya. Misalkan saya masukkan untuk integer nilai. Selanjutnya kita print pada program. Masukkan nilai Anda. Kemudian kita scan. Yang kita scan berarti kan integer nilai, berarti kita harus menggunakan %d untuk dimasukkan ke alamat atau ke variabel A. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kontrolnya. Jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka cetak mutu nilai Anda A. Tapi jika nilai Anda lebih besar sama dengan 80, ya, maka cetak mutu nilai Anda B. Jangan seperti ini. Oke. Kemudian jika nilai Anda lebih besar sama dengan yang ketiga 60, maka cetak C. Atau jika nilai Anda lebih besar sama dengan 50, mutu nilai Anda D. Selain itu berarti kan di bawah 50. Else kita cetak mutu nilai Anda E. Selesai. Kita coba compile, apakah ada error? Ada. Oh maaf, nilai sudah sukses. Kita run. Masukkan nilai Anda. Misalkan saya mempunyai nilai ujian 76. Kalau 76 kita bisa lihat berarti masuknya di C. Betul. Atau kita coba lagi. Misalkan saya mempunyai nilainya 99. A. Berarti sudah betul. Kita lanjut ke nomor 3. Lengkapilah program berikut sehingga apabila dimasukkan nilai A sama dengan 1 akan ditampilkan Anda masukkan angka 1, dan apabila dimasukkan nilai A sama dengan 2 akan ditampilkan Anda memasukkan angka 2, serta apabila tidak keduanya akan ditampilkan Anda tidak memasukkan angka 1 atau 2. Kita copy dulu potongan programnya. Paste.
Kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini switch sedangkan kita punya nilai, kita ganti coba sekarang menjadi A-nya. Oke. Masukkan angka Anda. Breaknya kurang, titik koma. Di sini kita membuat program untuk meminta inputan user berupa angka dengan tipe datanya integer, di mana nanti program akan memilih apakah dia memasukkan 1 atau 2, di mana jika user memilih 1 atau mengetikkan 1 atau menginputkan 1, maka program akan mencetak Anda memasukkan angka 1. Namun jika kita menginputkan angka 2, maka program akan mencetak Anda memasukkan angka 2. Namun jika tidak memasukkan angka 1 atau 2, maka Anda tidak memasukkan angka 1 atau 2. Coba kita jalankan. Masukkan angka Anda 1. Anda memasukkan angka 1. Kita run ulang. Saya masukkan 2, Anda masukkan angka 2. Namun jika saya memasukkan angka selain 1 sama 2, misalnya 9, Anda tidak memasukkan angka 1 atau 2. Berarti sudah betul. Selanjutnya nomor 4. Lengkapilah program di bawah ini sehingga sebelum kode di bawah dijalankan, Anda harus memasukkan angka terlebih dahulu. Kita kopikan. Jadi kita harus membuat program untuk meminta inputan user terlebih dahulu. Dirapikan dulu. Oke. K undeclare. Oke, A, K. Success. Check failure variable A. Kita coba sekarang. Oh, tidak memasukkan inputan dulu. Salah. Oke. Masukkan nilai A. Kita scan. Kita masukkan ke variabel A. Yes. Oh, maaf, belum di stop debug. Oke, successful. Jalankan. Masukkan nilai A 3. Tidak keluar sama sekali. Jika atau selama A lebih besar dibanding 5, maka K-nya yang K itu sama dengan min A. Maka akan mencetak nilai dari si K-nya. Namun jika kita menginputkan nilai A kurang dari 5, maka tidak akan diproses. Coba kita coba seperti tadi 3 berarti tidak akan dijalankan, maka karena di sini syaratnya A-nya harus lebih besar dibanding 5 baru program bisa dijalankan atau bisa dieksekusi. Coba kita run ulang, kita masukkan nilai 12. Selama A lebih besar dibanding 5, maka K itu nilai dari min A. A pertama 12. Kemudian K sama dengan min A. Min A. Berarti kita kurangkan terlebih dahulu nilai dari variabel A, baru kita cetak nilai A. Contohnya seperti ini. K sama dengan min A. Awalnya 12, kita kurang 1 jadi 11, kemudian dicetak 11. Kembali ke awal, apakah lebih besar dibanding 5? Betul. Terus berulang sampai dia terus harus ada di atas 5. Apakah lebih besar dibanding 5? Contohnya 6.
Betul, berarti min A. Berarti sekarang A-nya 5, berarti kita mencetak 5. Namun ketika kita kembali lagi ke atas, A lebih besar dibanding 5, tidak, karena A sama dengan 5. Maka program di bawah tidak dijalankan dan program selesai. Seperti itu. Selanjutnya kita coba nomor 5. Lengkapi program di bawah ini seperti nomor F. Bandingkan dengan hasil dari program F jika angka yang dimasukkan yaitu A sama dengan 5. Coba kita masukkan. Maksudnya ini membandingkan nomor D kali ya. Ini ada perbedaan antara do, while, dan while saja. Oke, sudah. Kita tes apa sih perbedaan antara do while dan while tadi. Perbedaannya memang jelas dari strukturnya do, while, sedangkan while hanya while saja. Namun ketika kita menggunakan do while, dia akan melakukan eksekusi terlebih dahulu, baru dia akan mengecek while-nya. Jadi awalnya kita masukkan 12 misalkan, kemudian nilaikanlah min A, berarti hasilnya sekarang A-nya itu 11, maka mencetak nilai K, berarti K juga 11. Baru dia mengecek apakah A itu lebih besar dibanding 5. Kalau tidak akan lanjutkan. Kita coba 12. Seperti itu. Intinya hampir sama, hanya saja strukturnya berbeda. Nomor 5 selesai. Kemudian kita pindah ke nomor 6. Lengkapi program di bawah ini, jalankan kemudian amati hasilnya. Kita kopikan ini menggunakan for. Oke. Masukkan nilai A. Apakah minta memprogram? Oh, tidak. Kita cancel terlebih dahulu. Dia tidak meminta inputan user karena sudah dideklarasikan dan sudah diisinya. Hanya 10. A 10, kemudian A lebih besar dibanding 5, lalu kerjakan A modulus 2. A 10 modulus 2 itu 0, kemudian cetak dari K. Nilai dari K 0. Lanjut terus. Yang pertama, kita coba nilai sama dengan 0, kemudian nilai sama dengan 1. A sama dengan 10, apakah A lebih besar dibanding 5? Betul, maka K sama dengan A modulus 2. Hasilnya 0, maka mencetak 0. Selanjutnya, min A. Berarti kan sekarang A-nya itu nilai 9. 9 apakah lebih besar dibanding 5? Betul. A modulus 2, 9 di modulus 2 hasilnya 1, maka mencetak 1 dan seterusnya. Sampai dia harus tetap berada di lebih besar dibanding 5. Jika dia sama dengan 5, maka tidak bisa dilanjutkan atau program sama dengan selesai. Oke, nomor 6 selesai. Oke, selanjutnya ke nomor 7. Tuliskan sebuah program yang berisikan perhitungan volume 5 segitiga dan volume bola dengan kondisi berikut. Pada tahap awal, kita harus memilih. Jika angka 1 diketik, maka perhitungan volume 5 segitiga dimulai. Atau jika kita mengetikkan 2, maka perhitungan volume bola yang dimulai. Apabila tidak mengetik angka 1 ataupun 2, maka pada layar ditampilkan kalimat Anda tidak mengetik angka 1 atau 2. Dan kembali ke tahap awal. Program selesai dijalankan jika salah satu perhitungan luas telah dilakukan. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Kita gunakan tipe yang dibuat dulu. Kita masukkan dulu, bikin inputan user, masukkan nilai, masukkan angka 1 atau 2. Kita scan.
yang nantinya akan dimasukkan ke variabel, misalkan angka. Kita buat integer angka. Oke, sudah. Kita switch nilai angkanya, kita pilih case 1. Jika dia memilih 1, apa yang kita harus lakukan? Kita akan menghitung volume 5 segitiga. 5 segitiga rumusnya sepertiga alas kali tinggi. Jadi yang pertama kita langsung menjalankan printf, masukkan kacak dulu, perhitungan 5 segitiga. Backslash n untuk enter, kemudian printf oke, seperti ini. Masukkan nilai alas, kita scan. Nantinya kita masukkan ke dalam, kita pakai float saja, masukkan ke alas, sedangkan selanjutnya kita minta lagi inputan untuk tingginya. Oke, masukkan nilai tinggi. Kita masukkan ke tinggi. Di sini kita buat lagi variabel baru, float alas dan tinggi. Oke, save. Sudah, maka kita butuh sebuah penampung untuk nilai volume limasnya. Kita prismanya limas, kita misalkan namanya ls 5 segitiga, dimana di sini ls sama dengan sepertiga, itu dibagi 3, kemudian dikali alas dikali tinggi, kemudian kita cetak nilai si alasnya, maksudnya ls, volume 5 segitiga, kemudian kita ambil dari ls. Untuk case 1 selesai, kita beri break, kita masuk ke case 2. Jika dia memilih 2, apa yang terjadi? Dia akan menghitung volume bola. Kita bisa hitung kita bisa copy dari sini. Oke, perhitungan volume bola. Oke, volume bola 4/3 dikali V dikali R kuadrat. Berarti kita hanya membutuhkan nilai jari-jari. Masukkan nilai jari-jarinya. Kita bisa menggunakan satu variabel untuk berapa kali pakai. Contohnya kita ganti sini aja, ini A, ini T. Jadi tidak terlalu boros variabel.
Oke, di sini kita pakai A saja, dimana kita akan membuat lagi satu lagi pakai ls saja. Kita ganti volume. Sini pun kita ganti jadi volume. Di sini ganti lagi jadi volume. Oke. Volume sama dengan 4/3 dikali pi-nya 3,14 dikali dalam kurung A dikali A. Kemudian kita cetak volume bola, yaitu berapa. Kita ambil volume. Sudah selesai. Case 2 selesai. Kemudian kita gunakan case yang ketiga, atau default saja, default. Kita gunakan default yang nantinya untuk jika dia tidak memasukkan angka 1 ataupun 2, kita cetak jika tidak mengetikkan 1 atau 2, Anda tidak mengetikkan angka 1 atau 2, kita ketik Anda tidak mengetikkan angka 1 atau 2. Kita coba. Banyak yang error. Print F. Oh, kurang. Print F. Oke, sudah. Lagi tinggi. Oke, A kali T. Sukses. Kita jalankan. Masukkan angka 1 atau 2. 1 misalkan. Perhitungan volume 5/3, masukkan nilai alas, misalkan 12. Tingginya 4. Oh, kita kurang menambahkan sistem pause-nya. Sistem pause. Kemudian mengembalikan nilai 0-nya. Oke. Compile. Kita sistem. Oke, typo. Sistem. Oke. Kita jalankan lagi. Angka 1, 12, tinggi 3. Volume 5/3 berapa? Ada yang error, native with kode X. Harusnya betul. Kita coba sebentar. Alas K tinggi sudah betul. Kemudian ini 4/3 kali R betul. Kita jalankan lagi. Coba kita masukkan 2. Jari-jarinya 3. Oh, berarti salah pada perhitungan volumenya. Oke. Kita ubah misalkan, oh iya, ini persen F-nya belum, maka tadi tidak dicetak, kurang persen F. Oke, kita mulai lagi. Misalkan 1, kita masukkan angkanya 2, 3, 0,00000. Makanya selesai. Coba kita masukkan lagi angka 5. Anda tidak mengetikkan angka 1 atau 2.
atau kita misalkan memasukkan angka 2 misalkan, jadinya 4 sudah ada tapi tidak ditahan. Oke, sekian tugas dari saya tentang modul 3 yaitu struktur kontrol dan flowchart. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.